Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar pengertian cerita pendek dan unsur-unsur cerita pendek. Seperti yang diketahui, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Saat membaca cerpen, biasanya sangat cepat selesai. Selain itu, isi pada cerpen juga sangat mudah dipahami, karena ceritanya yang relatif pendek. Oleh karena itu, banyak orang yang suka dengan cerita yang singkat dan tidak rumit, seperti pada cerpen. Pada umumnya, permasalahan yang dikisahkan pada cerpen tidak terlalu rumit. Maka dari itu, jumlah kata pada cerpen juga dibatasi. Biasanya cerpen terdiri atas berbagai kisah seperti genre percintaan, kasih sayang, jenaka, dan lain-lain. Pada cerpen juga mengandung pesan dan amanat untuk para pembacanya. Unsur-unsur cerita pendek dibagi menjadi dua. Yang pertama, unsur intrinsik, dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang ada di dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerita. Unsur intrinsik cerpen terdiri atas tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Berikut penjelasannya. Unsur intrinsik cerpen yang pertama adalah tema. Dalam sebuah cerpen, tema merupakan ruh atau nyawa dari setiap karya cerpen. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada di dalam cerpen. Tema memiliki sifat umum yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan romansa, persahabatan, dan lain-lain. Unsur intrinsik cerpen yang kedua adalah tokoh. Tokoh atau penokohan adalah salah satu bagian yang wajib ada dalam sebuah cerpen. Namun, yang perlu diketahui adalah tokoh dan penokohan merupakan dua hal yang berbeda dalam sebuah cerpen. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Ada 4 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerpen. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh ini juga menjadi pemeran utama yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki watak yang negatif, seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Yang ketiga, tokoh tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Tokoh yang keempat adalah tokoh figuran. Tokoh ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam cerita. Penokohan watak dari 4 tokoh tersebut akan disampaikan dengan 2 metode atau 2 teknik. Di antaranya, yang pertama teknik analitik atau metode analitik, yaitu sebuah metode penyampaian oleh penulis
mengenai sifat atau watak tokoh dengan cara memaparkan secara langsung, seperti keras kepala, penakut, pemberani, pemalu, dan lain-lain. Yang kedua dengan metode dramatik, yaitu sebuah metode penyampaian sifat tokoh secara tersirat. Biasanya disampaikan melalui tingkah laku atau dialog antar tokoh dalam cerita. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan cerita, ada tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh penulis, di antaranya tahap perkenalan, tahap penanjakan, tahap klimaks, anti klimaks, dan tahap penyelesaian. Tahap-tahap alur tersebut harus ada di dalam sebuah cerita. Hal ini bertujuan agar cerita tidak membingungkan orang yang membacanya. Ada dua macam alur yang sering digunakan oleh penulis, yakni alur maju. Alur ini menggambarkan jalan cerita yang urut, dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu menimbulkan konflik, hingga puncak konflik, dan terakhir penyelesaian konflik. Intinya adalah, pada alur maju, ditemukan jalan cerita yang runtut sesuai dengan tahapan-tahapannya, atau disampaikan cerita itu secara kronologis. Yang kedua, alur mundur. Di alur ini, penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu. Setelah itu, menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Unsur yang keempat adalah setting atau latar, mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Latar akan memberikan persepsi konkret pada sebuah cerita pendek. Ada 3 jenis latar dalam sebuah cerpen, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Unsur yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama, orang kedua, orang ketiga, bahkan seringkali para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Unsur yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik, baik itu menggunakan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Unsur yang ketujuh adalah amanat. Amanat atau moral value adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Di dalam suatu cerpen, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca akan cerita pendek tersebut. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur cerpen yang berada di luar karya sastra. Akan tetapi, secara tidak langsung, unsur ini memengaruhi proses pembuatan suatu cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen antara lain, yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang memengaruhi penulis dalam membuat cerpen. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi penulis, di antaranya ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah sebuah faktor dari dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpen. Latar belakang penulis terdiri atas beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, riwayat hidup penulis, yang kedua, kondisi psikologis, dan yang ketiga, aliran sastra penulis. Unsur ekstrinsik yang ketiga, nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ada beberapa nilai yang menjadi unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen, dan nilai-nilai ini diantaranya adalah nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya.